Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 2PA16 akan membacakan berita tentang dampak penggunaan smartphone. Perkenalkan, nama saya Alfiansa Zulfa, dan selanjutnya Nama saya Diana Kurnia Taviana. Saya Adelia Rahimadi Danvi. Saya Mutiara Diantari. Saya Nisa Ramidantari. langsung saja yang di awal akan dibacakan oleh Adel. Menjelaskan tentang hasil riset penggunaan smartphone di Indonesia. Menurut data GfK terbaru, membuktikan bahwa penetrasi smartphone dan proses digitalisasi terus terjadi dengan sangat pesat di Indonesia. Hingga hari ini, tercatat ada lebih dari 88 juta pengguna internet di tanah air. Dan 9 dari 10 pengguna internet tersebut ternyata mengakses internet melalui smartphone mereka. Menurut data GfK terbaru, juga terlihat bahwa volume penjualan smartphone di negara dengan populasi terpadat keempat di dunia ini berhasil melampaui feature phone atau ponsel non-smartphone yang mendominasi jumlahnya penggunaannya hingga tahun 2014. Bahkan tahun lalu saja, ada sekitar 33 juta unit smartphone yang terserap oleh konsumen di tanah air. Guntur Sanjoyo selaku Managing Director GfK di Indonesia menjelaskan bahwa kondisi sekarang di mana harga smartphone semakin terjangkau dan banyaknya tersedia di pasar, ditambah lagi dukungan infrastruktur yang dibutuhkan juga tersedia, membuat semakin banyak jumlah konsumen yang terdorong pertumbuhan ekonomi semakin baik, sehingga mereka merasakan pengalaman internet melalui online. Terus kebiasaan internet orang Indonesia menurut data GfK terbaru. The Cross Media Link Study in GfK ini juga menunjukkan bahwa hampir 2 dari setiap 3 konsumen atau sekitar 64% di kota-kota Jakarta, Jabodetabek, Surabaya, Bandung, dan Semarang turut menyumbang populasi online di Indonesia. Ada lebih dari setengahnya atau sekitar 51% didominasi anak muda dengan rentang usia berkisar antara 13 dan 27 tahun. Dan ada lebih banyak laki-laki sekitar 56% dan perempuan sekitar 44%. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Adelia. Guntur Sanjoyo juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki populasi online sangat aktif di mana-mana. Rata-ratanya 5,5 jam sehari dihabiskan untuk mengakses sekitar 46 aplikasi dan domain web melalui smartphone mereka setiap hari. Bahkan dengan kemampuan perangkat yang saling terkoneksi sangat memungkinkan jika konsumen bukan hanya mengandalkan smartphone saja, melainkan lebih dari satu perangkat online. Sementara, mayoritas sekitar 93% mengakses internet melalui smartphone mereka. Platform lain juga digunakan untuk online, meskipun intensitasnya sangat rendah seperti desktop dan tablet. Setelah online, biasanya perilaku orang Indonesia akan menghabiskan 95% dari waktu mereka untuk menggunakan aplikasi mobile dan sisanya sekitar 5% digunakan untuk mengakses web browsing mobile. Kemudian aplikasi mobile favorit orang Indonesia menurut data GfK, yang pertama itu aplikasi BBM, kemudian Google Play Store dan Google Search merajai 3 aplikasi smartphone yang paling banyak digunakan dan diinstal oleh 92, 87, dan 70% dari pemilik smartphone di kota besar di Indonesia. Jika dilihat berdasarkan durasi dan frekuensi penggunaan aplikasi, BBM masih menduduki peringkat tertinggi, melewati semua aplikasi mobile lainnya dengan selisih yang cukup besar. Pada bulan Desember lalu saja, aplikasi BBM ini digunakan 518 kali untuk rata-rata 652 menit oleh setiap pengguna. Aplikasi lain juga masuk dalam urutan 10 besar aplikasi yang paling jadi favorit pengguna internet mobile di Indonesia adalah WhatsApp, halaman YouTube Watch, Line, Facebook, Gmail, dan Instagram. Kan lu positif dulu. Selanjutnya kami akan membacakan pengaruh positif dan negatif bagi pengguna smartphone. Sebuah teknologi yang diciptakan tentunya memiliki fungsi dan dampak positif. Berikut ini adalah beberapa dampak positif dari smartphone. Yang pertama, smartphone memiliki mobilitas yang tinggi. Pemilik smartphone dapat berkirim email tanpa harus mengunjungi warnet terdekat. Yang kedua, pemilik smartphone dapat mengetahui berita-berita serta informasi penting yang terdapat di belahan dunia manapun. Yang ketiga, dengan adanya smartphone, pemakai tidak perlu repot-repot untuk melihat peta, karena smartphone dapat digunakan sebagai alat navigator. Dan yang terakhir, dapat berkomunikasi secara mendunia atau lebih luas.
Tidak hanya pengaruh positif, smartphone juga memiliki dampak yang negatif bagi penggunanya. Beberapa dampak negatif bagi pengguna smartphone dan lingkungan di sekitarnya adalah: 1. Smartphone dapat menyebabkan sang pemakai menjadi antisosial karena pemakai sudah bisa chatting tanpa harus menemui orang secara langsung. Yang kedua, tidak jarang smartphone menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, smartphone dapat menimbulkan sindrom atau gila karena sering tertawa tanpa ada sebab yang jelas. Keempat, dapat memecah konsentrasi saat belajar atau melakukan aktivitas. Sekarang saya akan membacakan tentang solusi dari penggunaan smartphone. Yang pertama itu kita harus tahu waktu kapan kita harus menggunakan smartphone. Misalkan setelah kita belajar atau ada hari di mana kita bebas tanpa smartphone. Yang selanjutnya buat aktivitas di luar lingkungan, misalkan di luar rumah, misalkan bergaul dengan teman, jalan-jalan sama teman, hangout, ke mall. Yang penting hal itu mengurangi penggunaan smartphone. Lalu yang ketiga itu bisa dengan cara kita matiin notif yang ada di handphone kita tuh, atau enggak jaringannya kita silent biar nggak ada pesan atau notif yang masuk, jadi kita nggak main HP tuh. Lanjut yang keempat. Yang keempat itu misalkan kalau kita menggunakan alarm tuh lebih baik kayak menggunakan alarm dari jam waker gitu loh, jangan dari HP. Lalu yang selanjutnya berusaha mengurangi pemakaian smartphone secara bertahap. Jadi ya bertahap. Itu tadi ya informasi yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesalahan adalah milik kami dan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.